Bagaimana cara melatih jiwa ini agar selalu merasa dalam pengawasan Allah? Ya akhi, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi setiap jiwa? Jadi Allah Subhanahu wa taala ngurusi kita ini secara detail. Kita berbicara tentang suatu perusahaan, ya, perusahaan ada bos. Bos nggak mungkin ngurusi semua anak buahnya. Dia pasti ngurusi manajer dan staf-staf. Nanti staf-staf baru ngurusi yang di bawahnya lagi. Di bawahnya ngurusi yang di bawahnya lagi. Dia tidak punya kemampuan untuk ngurusi seluruh anak buahnya, apalagi anak buahnya, pegawainya misalnya 1000 orang. Siapa yang mampu ngurusi semuanya? Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ngurusi kita semua, kita diurusi per detail satu per satu. Setiap bisikan hati kita, setiap gerak-gerik kita, Allah tahu. Bima kasabat. Setiap yang dikerjakan oleh setiap jiwa, Allah Maha tahu. Ya. Oleh karenanya ada kisah tentang seorang yang dia masuk Islam gara-gara awalnya dia dokter, tidak mungkin antum sudah dengar ceritanya. Dia dokter, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia anak pertamanya sehat, anak keduanya sakit. Dan anak keduanya diperkirakan akan meninggal dunia. Sehingga akhirnya teman-teman dokternya ingin melaksanakan operasi terhadap anaknya tersebut. Namun dia tidak boleh ikut karena khawatir terjadi apa yang terjadi, namanya ayah tidak tega melihat anaknya. Akhirnya akan menangani operasi adalah teman-temannya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka kemudian dia waktu itu berdoa, "Ya Tuhan, kalau Kau ada, selamatkan anakku. Dan kalau Kau ada, tunjukkan kepadaku agama yang benar." Ternyata setelah 15 menit anaknya sembuh. Dokter-dokter semua kumpul, heran penyakitnya hilang tiba-tiba. Kemudian dia pun setelah itu mencari agama, dari agama yang satu, agama yang kedua, agama yang ketiga, yang empat, sampai terakhir baru dia ketemu Islam. Islam terakhir dia temukan, akhirnya dia masuk Islam. Maksud saya, siapa yang mendengar ucapan dia waktu itu? Berarti Allah ngurus kita tuh per detail satu per satu, ya akhi. Allah tidak menilai kita dengan global. Kalau kita mungkin bos, kita nilai anak kita, anak buah kita, pegawai kita secara global. Kalau Allah satu persatu ngurusin kita, ya. Oleh karenanya, ya, betapa banyak peristiwa terjadi bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati seseorang, ya. Saya contohkan, ini banyak, tapi salah satu contoh yang baru-baru saya alami, bukan saya, tapi kawan saya. Jadi kawan saya ini, dia ingin sholat malam. Dan dia butuh Al-Quran yang besar, karena dia tidak punya hafalannya. Dia ingin buka Al-Quran, baru dia baca. Dia pesan sama saya, "Ustaz, punya Quran besar enggak?" "Ya, Ustaz, ya, saya ingin latihan sholat malam." Saya bilang, "Kayaknya saya punya. Karena saya punya di rumah. Saya cari, saya enggak dapat." Saya bilang, "Aduh, enggak ada." Akhirnya saya umrah ke Madinah, dan di Madinah tempat percetakan Quran. Dan dia lupa pesan saya untuk carikan Quran di Madinah. Kemudian saya juga lupa. Akhirnya saya pergi ke Mekah. Di Mekah baru dia WA, "Ustaz, jangan lupa cariin Quran." Saya bilang, "Kamu nih, saya sudah di Madinah sudah di Mekah baru bilang, coba di Madinah, di Mekah di mana percetakan Quran? Enggak ada." Tapi saya cariin. Saya cari, enggak dapat. Quran yang diinginkan itu enggak dapat. Qadarullah, saya tahu hati saya tertarik ingin telepon kawan saya dari Riyadh. Iseng-iseng aja. Saya telepon, "Fulan, gimana kabar antum?" "Ya, baik-baik ya." "Saya lagi di Madinah ini, lagi di Mekah, umrah." "Oh gitu ya. Waduh, saya jauh sekali. Saya di Riyadh, habis Riyadh masih lagi jauh lagi, ya. Masih di Riyadh, masih daerah lagi, masih jauh lagi." "Oh ya, enggak apa-apa, besok saya sudah pulang." Saya bilang. Lusa saya pulang. Sudah, saya matikan HP. Besoknya tahu-tahu dia WA saya, "Firanda, saya lagi berjalan menuju Mekah mau umrah." Teman Arab tadi. "Oh iya, saya tunggu." Nanti saya habis umrah, saya bilang, "Kamu habis umrah, saya tidur cepat. Kamu habis umrah, jam berapa saja telepon. Saya akan bangun." Karena HP saya biarkan nyala, ya. Akhirnya dia selesai umrah jam berapa tuh? Dia selesai umrah mungkin jam 11:30. Saya sudah tidur bangun. Tuh ketemu ngobrol-ngobrol, dia masih pakai ihram, ngobrol-ngobrol. Besok kita pulang ke Indonesia. Dia bilang, "Firanda, saya bawa hadiah Quran." "Hah? Quran gimana?" "Quran besar," katanya. Saya bilang, "Kok bisa ya?" Itu
enggak mungkin kebetulan ya. Dia buat saya Al-Quran. Saya butuh kalaupun Quran kecil. Saya pun baca Quran di HP ya. Ngapain saya Quran besar? Memang saya orang tua ya. Tetapi subhanallah, dia bawa Quran tersebut. Akhirnya saya telepon kawan saya. Ente, Masya Allah. Niat dia itu Allah tahu, ya tidak? Ya, maksud saya Allah itu ngurusin kita tuh detail satu-satu ya akhi. Makanya kalau kita minta direct kepada Allah, ente jangan ragu-ragu, Allah tahu isi hati ente. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah tahu lirikan pandangan ente, apa yang ente lihat lirik-lirik sana-sana, ente browsing-browsing lihat macam-macam, dan Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh dada-dada ente. Yang ente sembunyikan, yang nampak yang sembunyikan. Apalagi yang ente ungkapkan. Yang ente sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, ente ikhlas, ente riya, ente syahwat, ente apa, Allah tahu semuanya. Jadi Allah mengurus kita itu secara detail. Tuhan kita itu mengurus kita secara detail. Ente jangan merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan ente. Cuma ente maksiat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente taat kepada Allah, Allah tahu semua gerak-gerik ente. Ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah. Tidak perlu orang tahu. Allah tahu isi hati saya kok. Saya punya niat, kalau niat tulus, Allah tahu. Allah pasti tahu, bukan tidak tahu, pasti. Kalau ente ragu, ente kafir kepada Allah. Allah pasti tahu isi hati Anda. Apalagi apa yang Anda lakukan. Dan Allah mengurus kita itu satu persatu secara detail. Beda dengan manusia. Bos ngurusin anak buahnya paling secara global. Tidak mungkin dia urus secara detail. Ya. Jadi, kalau seorang bisa menghindarkan dalam hatinya bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia akan mudah menghindarkan diri dari maksiat. Kalau lagi bersendirian, pengen browsing, Allah tahu saya lakukan apa. Detail Allah tahu ya. Dan ada dampaknya. Kalau saya begini ada dampaknya.